Jadi ini beban harmonik. Dengan redaman sekarang ya. Yang dengan redaman strukturnya ya. Strukturnya dikenai beban harmonik, strukturnya punya redaman. Bentuknya jadi MU2 dot tambah KU. Oh, ada C-nya ya. CU dot tambah KU sama dengan F sinus omega T atau U2 dot tambah 2 zeta omega NM U dot nggak ada M-nya, maaf. Ini semua sudah dibagi M. 2 zeta omega N U dot tambah omega N kuadrat U sama dengan F per M sin omega T ya. Mungkin kita pakai yang bawah ini karena di dalam solusi partikularnya ada solusi homogennya nanti ada omega N-nya ya. Jadi biar bisa disederhanakan nanti ya. Nah, kalau begini tidak ada ketentuan omega sama dengan omega N karena U homogennya kita sudah tahu ini bentuknya eksponensial minus zeta omega NT A kosinus omega dt tambah B sinus omega dt. Sedangkan U partikularnya kalau kita misalkan sinus atau kosinus tidak akan ketemu inilah, nggak ada eksponensialnya. Jadi tidak ada masalah nih. Omeganya mau sama mau tidak sama dengan omega N tidak apa-apa, tidak perlu dibagi klasifikasinya. Jadi UP-nya masih sama dengan yang tadi, C kosinus omega T tambah D sinus omega T, diturunkan sekali U dotnya minus C omega sin omega T, ini tambah D omega cos omega T, turunkan sekali lagi, ini jadi minus C omega kuadrat cos omega T tambah kurang D omega kuadrat sin omega T. Oke, jadi ini kecepatan dan perpindahan. Tiga-tiganya perlu kita masukkan ke persamaan gerak ini ya. Kita akan masukkan. Ini papan tulisnya akan cepat sekali penuhnya ini. Ya, tapi kita perlukan karena ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi ini kalau kita masukkan ke sini, kita akan punya yang percepatan dulu. Jadi minus C omega kuadrat cos omega T minus D omega kuadrat sin omega T. Ini U2 dotnya. Tambah 2 zeta omega, nambahnya di sini aja ya. 2 zeta omega N. Nah, ini dalam kurung minus C omega sin omega T tambah D omega cos omega T. Itu suku yang kedua. Yang 2 zeta omega N, kemudian tambah omega N kuadrat kalikan C kosinus omega T tambah D sinus omega T. Suku yang ketiga sama dengan F per M sinus omega T. Ya. Oke, jadi itu bisa kita tuliskan. Ini hanya memasukkan saja, tapi sudah panjang begini. Lalu kita samakan koefisien dari sinus dan kosinus ya. Yang sinusnya di sini semua kalau dijumlahkan koefisiennya harus F per M.
Sedangkan yang kosinusnya kalau dijumlahkan harus 0 ya. Jadi koefisien dari cos omega T ada di atas minus C omega kuadrat. Di sini ada D, ya. 2 tambah tandanya 2 zeta omega N kali D kali omega lagi gitu ya. Lalu di sini ada yang ini. Omega N kuadrat kali C. C omega N kuadrat. Udah, ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini diselesaikan kita dapatkan C fungsi dari D atau sebaliknya D fungsi dari C. Kalau agak sedikit disederhanakan, C-nya bisa dikumpulkan. Jadi kita punya, ini kita selesaikan ini dulu, nanti yang satunya ya, yang koefisien sinus. C di sini ada omega N kuadrat kurang omega kuadrat. Ini dengan ini. Tandanya begini. Lalu kita pindahkan sisanya ke sana sama dengan minus 2 zeta omega N omega kali D gitu ya. Jadi kalau ini kita bawa ke sana, C sama dengan minus 2 zeta omega N omega dibagi ini ya. Omega N kuadrat kurang omega kuadrat D ya. Kita dapatkan C sebagai fungsi dari D ya. Nah, lalu satu persamaan lagi untuk koefisien sinus omega T. Di sini sinus itu adalah ini minus D omega kuadrat. Dari sini ini minus 2 zeta omega N C omega. Lalu ini tambah D omega N kuadrat sama dengan F per M ya. Begitu ya. Nah, yang bisa digabungkan di sini D-nya ya. Jadi ini D omega N kuadrat kurang omega kuadrat. Begini. Kurangi 2 zeta omega N omega kalikan C. C-nya sendiri bisa pakai ini. Atau nanti dulu. Tulis C dulu aja. Sama dengan F per M. Ya. Lalu C-nya kita bisa masukkan dari sini. Ya. Nah, kalau kita lihat C-nya itu sama dengan ini semua. Jadi ini bisa diganti dengan D. Minus 2 juga sama-sama. Zeta-nya juga sama. Omega N-nya sama. Jadi ini tinggal kuadrat aja. Ya. Jadi kalau ini mau diganti. 2 zeta omega N omeganya jadi kuadrat. Minus dengan minusnya jadi tambah gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah. Jadi ini kuadrat, tapi ada pembaginya omega N kuadrat kurang omega, dan di sini hurufnya kuadrat juga hurufnya D ya. Jadi ini yang harus kita selesaikan. Ini D-nya bisa digabung ya. D-nya bisa digabung jadi 1. D. Terus ini harus ditulis begini. Omega N kuadrat kurang omega kuadrat gitu. Tambah 2
zeta omega n omega kuadrat begini agar bisa langsung dibagi semua ya. Omega n kuadrat kurang omega kuadrat sama dengan F per M ya. Jadi D-nya semua ini bisa kita bagi ke sana ya. D-nya adalah F per M dari ini ya, dari ini yang dibalik ya. Omega n kuadrat kurang omega kuadrat dibagi dengan omega n kuadrat kurang omega kuadrat tambah 2 zeta omega n omega kuadrat ya. Kalau omega n dan omeganya ada serta zetanya ada, ini cuma satu nilai aja. Jadi udah bisa kita masukkan di situ. Dan kalau ini kita substitusikan ke sini, pembaginya sudah sama nih ya. Enggak ya, enggak sama. Ada tambahannya ya. Jadi mungkin harus diberesin dikit dulu. C-nya sama dengan minus 2 zeta omega n omega dibagi itu ya. Berarti ya tinggal dimasukkan sajalah. Min 2 zeta omega n. Bentar nih cek dulu D-nya udah benar belum. Biar tidak terlalu nyasar kita. Oke, udah sama. Cuma biar nggak terlalu panjang, omega n kuadratnya bisa kita keluarkan ya. Biar nggak terlalu panjang nulisnya. Jadi ini dikeluarkan omega n kuadrat. Di sini juga. Kalau omega n kuadrat dikeluarkan, kita coba tuliskan. Ini omega n kuadrat 1 kurangi beta kuadrat jadinya ya. Karena omega dibagi omega n itu beta ya. Jadi ini omega n kuadratnya keluar. Ini tandanya kan kurang ya. Yang ini tinggal 1, yang ini jadi beta kuadrat. Ini juga omega n kuadratnya bisa dikeluarkan. 1 kurang beta kuadrat. Ini ada omega n kuadrat bisa kita keluarkan. Ditambah omega n kuadrat. Yang tersisa apa? 2 zeta omega n ya. Kok jadi hilang 1? 2 zeta omega n omega udah bener. Omega n kuadratnya keluar ke sini. Ini 1, ini omega n kuadrat. Oh gitu ya. Ini omega n kuadrat di sini gitu ya. Oh iya, ini masih ada omega n di dalamnya ya. Ada 2 omega n-nya nih. Karena ini ada kuadratnya ya. Jadi ada omega n kuadrat 1 kali lagi. Ini omega n kuadrat kali omega n kuadrat gitu. Nah, yang ini tadi kan omega n ya. Jadi kalau ini saya masukkan kuadrat di sini biar sama dengan ini. Kuadrat di sini dibagi omega n. Nah, gitu ya. Sehingga ini adalah beta ya. Omega n kuadrat ini keluar. Ini tinggal dikeluar jadi ada 2 ya. Omega n kuadrat kali omega n kuadrat. Gitu. 2 zeta beta kuadrat. Nah, itu mungkin lebih mudah. 1 bisa dihilangkan, ini dengan ini bisa dihilangkan. Yang satu lagi ini bisa kita pindahkan ke sana. M omega n kuadrat adalah K ya. Jadi ini F per K. Sisanya tinggal 1 kurang beta kuadrat dibagi dengan 1 kurang beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Jadi D-nya demikian ya, agak
perlu penyederhanaan matematis panjang lebar. Ini udah yang paling sederhana nih ya. Fungsi dari kekakuan dan rasio frekuensi. Ya. Lalu baru kita masukkan C yang ini. Ya. C-nya mungkin bisa disederhanakan dulu juga depannya dengan memasukkan beta itu tadi. Ya. Minus 2 zeta ini dijadikan kuadrat agar ini jadi beta gitu ya. Gitu. Karena dikalikan omega n dibagi omega n. Sementara yang bawah itu omega n kuadrat 1 kurang beta kuadrat aja. Gitu. Dikalikan dengan D, di mana D-nya ini semua ya. F per K 1 kurang beta kuadrat dibagi dengan 1 kurang beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Dapatnya apa? Ini kalau disederhanakan satu kurang beta kuadratnya oke. Dua zeta beta ya. Ininya hilang ya. Ininya hilang gitu. Terus F per K-nya tetap. Oh, ininya juga hilang ya. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini juga hilang ya. Karena sama persis. Jadi tinggal minus, ini ada minusnya dari sini. F per K. 2 zeta beta yang di atas. 2 zeta beta. Ini beta dibagi dengan ini, pembaginya sama. Ya, jadi faktor ininya sama. 1 kurang beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Sedangkan pembilangnya yang ini 1 kurang beta kuadrat. Kalau ini pembilangnya 2 zeta beta ya. Jadi ini menghafalnya nggak terlalu susah karena ini dengan ini sama ya. Sementara ini samanya dengan yang itu. Depannya F per K tapi itu ada minusnya ya. Oke, jadi ini adalah konstanta untuk U partikularnya ya. Sehingga jawaban atau respons komplitnya kita tinggal gabungkan dengan solusi homogen. U sama dengan eksponensial minus zeta omega n T kalikan A kosinus omega dt tambah B sinus omega dt. Begitu. Ditambah dengan C. Nah, C-nya ini, jadi biar dituliskan dulu saja seperti ini. C kosinus omega T tambah D sinus omega T, di mana C-nya adalah yang ini, dan D-nya adalah yang di bawah itu. Ya. Nah, bagian ini sekarang sudah kelihatan bahwa dia adalah solusi transient, karena ada faktor eksponensial minus zeta omega nt ini. Untuk T yang cukup panjang ini akan habis nih lama-lama. Sedangkan yang ini yang steady state ya.
Oke. Nah, karena pembaginya sama ini ya, dan bentuknya adalah C kosinus omega T tambah D sinus omega T, ini kita bisa gabungkan jadi satu variabel aja, amplitudonya ditambah atau dikurangi dengan fasa ya. Jadi U steady state-nya khusus, kita tertarik dengan U steady state ya. Steady state itu yang di sebelah kanan saja. Kalau kita gabungkan bentuknya menjadi hurufnya apa lagi nih? A, B, C, D, apalah X gitu ya. Saya ambil hurufnya X saja, satu amplitudo. Sinus omega T minus V begini. Nah, kita bisa tulis begitu, di mana X ini adalah akar dari C kuadrat tambah D kuadrat. Lalu fasanya bisa kita tentukan nanti ya. Jadi kalau seperti ini, X-nya ini nilainya adalah akar dari C kuadrat tambah D kuadrat. Yang kalau kita kerjakan, dua-duanya ada F per K-nya. Ya. Kalau sudah akar begini, tanda minus sudah tidak pengaruh, nanti masuknya ke fasanya ya. Jadi F per K-nya tetap muncul. Dikuadratkan, dijumlahkan, nanti bisa dikeluarkan sendiri, difaktorkan. Nah, sisanya komponen ini, karena pembilangnya sama, penyebutnya sama, jadi kalau kita jumlahkan nanti kan ketemu 1 minus beta kuadrat lagi, dikuadratkan dulu, terus ditambahkan dengan ini kuadrat ya, dan bilangannya sama dengan yang di bawahnya, dengan pembaginya ya. Dengan pembaginya ya. Samakan ya. Sehingga bisa habis satunya ya. Yang atasnya habis dan bawahnya tidak pakai kuadrat gitu ya. Jadi begini, 1 per 1 kurang beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Seperti itu. Itu baru C kuadrat tambah D kuadrat, ada akarnya, jadi ini harus diakar. Kalikan akar semuanya ini. Begitu. Tambah, dikalikan lagi dengan ini. Sinus omega T minus V ya. Ini kalau kondisi awal diamnya Anda tinggal kerjakan sendiri ya. Biasanya di PR ini saya suruh kerjakan yang ini. Karena kalau sekarang kepanjangan gitu ya. Jadi A dan B-nya bisa Anda tentukan kalau misalnya kondisi awalnya diam ya. C dan D kan sudah ya. Nah, kita selanjutnya hanya membahas yang steady state ini. Jadi perpindahan steady state-nya sekarang berbentuk F per K. Terus ini tanda akarnya, karena dia ini 1 di atas, tanda akarnya bisa yang bawah aja ya. Kalikan 1 per akar dari 1 kurang beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Kemudian sinus omega T kurang V. Di mana V-nya itu adalah tangen min 1. Entar gitu. 2 zeta beta. 2 zeta beta. 1 kurang beta kuadrat. Nah, ini seperti yang diingatkan di PR pertama yang lalu. Ini jawabannya ada 2 ya. Tapi hanya 1 yang sama persis dengan ini. Jadi harus dicek dulu yang sebelah mananya ya. Apakah yang dikeluarkan oleh kalkulator atau komputer Anda, atau yang satu lagi yang tambah 180 derajat ya, atau tambah V ya. Tambah pi ya. Tambah 180 derajat ya. Jadi ini formulanya seperti ini, tapi jawabannya hanya 1 di antara 2 solusi arkus tangan ini. Oke, nah ini adalah respons
struktur 1 derajat kebebasan yang dikenai gaya F sinus omega T. Ya. Oke. Nah, kita lihat F per K ini simpangan statik ya. Jadi kalau dikasih gaya F saja, responsnya adalah F per K ya. Ini simpangan statik. Ini hanya satu faktor yang tergantung dari rasio redaman dan rasio frekuensi. Dua rasio. Sedangkan bagian yang ini bolak-balik nih ya. Antara 1 dan -1 saja ya. Jadi membuat responsnya bolak-balik ya. Kalau ini diam hanya satu angka. Nah, faktor yang di tengah ini disebutnya adalah faktor amplifikasi dinamik ya. Dynamic amplification factor. Biasanya hurufnya D sih ya. Disebutnya D, bukan D konstanta yang itu ya, tapi faktor amplifikasi dinamik itu ditulisnya D, atau beberapa buku malah ditulisnya komplit panjang-panjang DAF gitu ya. Dynamic amplification factor. Jadi nama variabelnya pakai 3 huruf sekaligus ya. Beberapa buku menyingkatnya dengan satu variabel D saja ya. Oke. Nah, faktor ini yang menentukan seberapa besar respons, terutama yang maksimumnya ya, dari struktur kita ya. Ini hanya simpangan statik, ini hanya bolak-balik antara 1 dan -1. Ini yang menentukan seberapa besar responsnya. Jadi kalau kita lihat fungsi dari beta ya, itu ada zeta-nya juga. Jadi grafiknya bisa dibuat beberapa buah dengan zeta yang macam-macam, misalnya zeta sama dengan 0,02 misalnya, sama dengan 0,05, sama dengan 0,1 misalnya ya. Anda akan dapatkan beberapa garis di sini. Nah, garisnya bentuknya ini U per U statik aja ya. Jadi dibagi dengan F per K ya. U per U statik. Kalau kita perhatikan faktor ini, D ini, di dalam ini nilainya 1 minus beta kuadrat tambah 2 zeta beta. Jadi kalau betanya sama dengan 0, yang ini hilang ya. Karena 2 zeta betanya jadi 0, ini jadi 1 ya. Jadi persis betanya sama dengan 0, mulainya dari 1 ya. Sama seperti tanpa redaman yang sebelumnya ya, yang sebelumnya kita buat ya. Kalau di tanpa redaman ada putus-putusnya di nilai 1 gitu ya. Dia naik, kemudian turun lagi. Nah, yang ini, kalau betanya mulai naik, ya, kalau betanya mulai naik, ini akan kurang dari 1. Ya. Ditambah dengan ini, biasanya nggak terlalu pengaruh banyak karena zeta ini kecil ya. Jadi nilai pembaginya ini akan kurang dari 1, positif tentu ya. Jadi akan naik terus di ke atas ya. Sampai mendekati 1, masih sama seperti yang lalu. Hanya sekarang nilainya terbatas ya, karena ada ini, jadi pembaginya tidak pernah 0 ya. Jadi pembagi di sini tidak pernah 0 karena faktor 2 zeta beta ini tidak akan 0 kecuali betanya 0 ya. Tapi kalau betanya 0, yang ini nilainya 1 ya. Jadi aman, nggak akan pergi ke tahingga, ya, hanya naik sampai satu nilai tertentu saja ya. Nah, berapa nilai tertentunya bisa dicek di sini. Kalau betanya persis sama dengan 1, ini hilang ya. 1 kurang 1 jadi 0. Ini 2 zeta beta, betanya 1 jadi 2 zeta kuadrat, di akar jadi 2 zeta saja ya. Jadi nilai maksimumnya ini 1 per 2 zeta ya. Ini U per U statik ya. Artinya kalau zetanya 0,02, 1 dibagi 0,04 ya. Jadi 25 kalinya dari simpangan statiknya. Nih, jadi tetap 1 ini tidak menyenangkan untuk struktur kita ya. Kalau ini 2%, artinya simpangan dinamiknya 25 kali simpangan statiknya. Kalau 5%, 2 kali 0,5, 0,01, jadi 10 kalinya ya. Kalau ini cuma 5 kalinya ya, kalau dengan zeta. Tapi anyway, 5 kali simpangan statik itu pun tetap simpangan yang besar ya.
Artinya struktur kita harus sangat besar untuk menghadapi simpangan yang sebesar ini. Nah, kalau betanya sudah lebih besar lagi, ini akan kurang dari 1, ya. Kurang dari 1 dikuadratkan, kalau masih dekat dengan 1 sih mendekati 1 ya, jadi tetap di sini ya. Tapi kalau lebih besar lagi, nanti ini pembaginya akan menjadi lebih besar dari 1, jadi mulai turun lagi dari sini. Setelah ini akan turun lagi, dan begitu seterusnya mendekati 0 sampai ke sana. Ini untuk satu zeta tertentu ya. Kalau zetanya lebih besar, nilai ini akan jadi lebih rendah ya. Tadi ini kalau ini 2%, ini 25 kali. Kalau ini 5%, cuma 10 kali, jadi naiknya mungkin sampai sini. Kalau ini lebih kecil lagi, cuma sampai 5 kalinya. Gitu ya. Jadi perpindahan struktur kita akan seperti ini sebagai fungsi dari faktor fungsi dari rasio frekuensi. Nah, kalau kita mendesain struktur, yang kita desain adalah frekuensi alaminya ya. Jadi karena beta ini sama dengan frekuensi beban dibagi dengan omega n, gitu. Frekuensi beban kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ini kalau di laut ya ini frekuensi gelombang lautnya ya. Nggak akan bisa kita mengatur bagaimana frekuensi atau perioda dari gelombang laut ya. Yang bisa kita atur-atur adalah ini, karena ini milik struktur kita. Nah, kalau inginnya sebenarnya beradanya di sebelah kanan sini ya. Agar kurang dari 1, kita inginnya ada di sebelah sana ya. Di sebelah sana artinya betanya makin besar ya. Kalau beta makin besar, artinya kalau omega tidak bisa kita sentuh, artinya lagi omega n-nya harus makin kecil ya. Agar betanya makin besar, omega n-nya harus makin kecil gitu, makin ke bawah gitu ya. Nah, bagaimana cara memperkecil omega n? Bagaimana cara memperkecil omega n? Besar periode, Pak. Ya itu mah sama ya. Bagaimana memperbesar periode kalau gitu? Parameter strukturnya apa nih di dalam sini? Di dalam omega n. Ada K, kekakuan, ada M, massa. Ya. Jadi agar kekakuannya, agar frekuensinya kecil, bagaimana K atau M-nya? K-nya harus dikecilkan, M-nya harus dibesarkan. Jadi agar omega n turun, K-nya diturunkan gitu ya? Atau masanya dinaikkan gitu ya, atau dua-duanya gitu ya. Jadi kita harus kalau ini direpresentasikan oleh satu derajat kebebasan itu K itu kan kolomnya ya. Kolomnya kita kecilkan atau masanya ini kita besarkan. Kira-kira nyaman nggak Anda dengan sistem yang begini? Agar aman, saya buat kolomnya sekecil mungkin. Dinamiknya kan kecil nih, faktor amplifikasi dinamiknya jadi kecil, malah kurang dari 1, dekat-dekat dengan 0. Terus masanya saya buat sebesar mungkin di atasnya. Kira-kira nyaman nggak? Gimana? Kurang. Jadi gimana dong? Ya ini secara matematis memang begini ya. Tapi yang perlu diingat, ini kan faktor amplifikasi ya. Hanya faktor yang mengalihkan simpangan statik gitu ya. Jadi faktor ini boleh kecil gitu. Tapi kalau untuk mengecilkan faktor ini kita harus membuat K yang kecil dan massa yang besar. Pertama, kalau K-nya kecil, yang besar itu nanti ini. Ya. Simpangan statiknya yang besar. Ya. Nah, kita kan menganalisis struktur pertama statik dulu malah ya. Jadi waktu sebelum dinamiknya, statik dulu terus maju dinamik. Waktu statik saja simpangannya sudah besar ya. Dinamiknya sih lebih kecil gitu ya. Nah ini justru jangan-jangan membahayakan gitu. Jangan-jangan nggak kuat nih bangunannya. Ditambah lagi dengan massa yang besar itu akan mempengaruhi kemampuan aksial dari kolom ya. Dan itu belum kita bahas di sini ya. Kita bahasnya hanya lateralnya karena dinamiknya arahnya lateral. Tapi kalau kekakuan kolomnya diperkecil,
Jangan-jangan dia malah nahan massa ini nggak cukup ya. Jadi malah vertikalnya yang jebol ya. Untuk struktur yang fix yang biasa kita analisis, berada di sebelah sini itu kurang realistik ya. Ya, tidak terlalu realistik ya. Jadinya kalau mau menjauh dari tengah-tengah ini kita tetap harus pergi ke kiri sini ya. Nah, kalau ke sini betanya dikecilkan. Beta dikecilkan artinya omeganya diperbesar ya. Omeganya kalau bisa setinggi-tinggi mungkin yang bisa ya. Nah, mempertinggi omega itu artinya memperbesar K. Nah, kalau memperbesar K kita sudah biasa ya. Kalau nggak kuat tambah lagi gitu ukurannya, tambah lagi kolomnya. Kalau nggak cukup satu bikin dua gitu. Jadi kekuatannya dijumlah gitu ya. Dan seterusnya. Atau masanya dikecilkan, bebannya dikurangi di atas ya. Jadi sudah sesuatu yang biasa dilakukan ya. Dan memang ini yang umumnya kita lakukan kalau untuk struktur yang fix ya, fix structure ya. Yang di sebelah sana, kanan sini, ini applicable-nya dengan masih bagian kita, tapi bukan bagian saya gitu ya, bagian dengan dosen yang lain. Ini kalau floating, kita lebih enak di sini. Floating structure. Struktur terapung ya. Struktur terapung itu bisa dibuat kolomnya kecil sekali, hanya kabel aja ya. Tapi simpangan statiknya memang besar ya. Jadi nggak kena gelombang juga dia bisa pergi berapa 10 meter ke sebelah sana atau ke sebelah sini dan itu tidak ada masalah gitu. Waktu kena gelombang tambahannya kecil sekali. Tetap juga 10 meter jangan-jangan gitu. Nggak akan lebih banyak karena tambatan kabelnya yang kecil itu ya. Jadi di floating structure kita bisa berada di sebelah sini, tapi kalau fix mau nggak mau harus di sebelah kiri ini. Jadi respons dinamik itu tetap lebih besar daripada respons statik. Kalau bisa kita buat mendekati ke sini nanti sama paling-paling. Tidak bisa lebih kecil dari respons statik. Sementara kalau ini bisa lebih kecil dari respons statik ya. Di sini. Ya, yang nggak ada masalah sih, dua-duanya tetap harus diperiksa. Tapi yang ini memang lebih visible untuk struktur terapung. Nah, kalau terpaksa berada di sini, ya, karena sesuatu dan lain hal tidak bisa tidak geser ke kiri nggak bisa, entah nggak cukup tempat untuk nambah kolomnya atau dan sebagainya. Maka yang bisa dilakukan adalah kalau kita lihat grafik ini dengan menaikkan rasio redaman ya. Jadi dengan meningkatnya rasio redaman ini puncaknya ini akan turun gitu ya. Jadi tetap sekian kalinya respons statik tapi sekecil mungkin ya. Jadi kalau di sini kalau memang harus di sini ya redamannya yang harus diatur supaya tinggi ya. Mungkin harus ditambahkan sesuatu di elemen-elemen kolomnya dan sebagainya. Jadi kita umumnya memperbesar kekakuan kalau kurang ya. Jarang sekali justru mengurangi kekakuan atau memperbesar massa. Kalau harus berada di sini, redamannya yang harus diperbesar. Nah, itu terakhir dari respons dinamik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Dan Anda bisa langsung pakai ini ya. Responsnya sekarang. Kalau bebannya harmonik, ini solusinya, standarnya ini. Atau kalau yang masih pakai C dan D yang begini ya. Ini dengan C dan D yang sudah kita turunkan tadi.